mereka jalannya itu sangat-sangat Atasnya gagah, geser. sangat menderap. Biarin dia lewat sini juga. Mereka bawa pisau yang lurus, bentuknya lurus, panjangnya segini. Itu untuk menakut-nakuti para pekerja. Jadi si pekerja itu ditakut-takutin. Wak! Kemudian diinjak, dipaksa. Dan kalau dia melawan, si pribumi yang pekerja tersebut kalau dia melawan, itu pisau menembus. Pisau itu namanya bayonet. Dan kepalanya kan. Oh, psycho juga ya, maksudnya dia tega gitu loh, maksudnya ke sesama manusia. Karena kan memang tujuannya mereka membuat pribumi itu takut akan kekuasaan para Belanda pada masanya ya Kak. Jadi tetap patuh dengan komando atau kenapa? Ada beberapa anak kecil. Kak Rudi lihat kan? Iya. Saat Rudi menjelaskan betapa pilunya pembangunan jembatan ini, tiba-tiba kami dipanggil oleh sosok yang berada di bawah jembatan. Dia dari sana, dia melambaikan tangan ke saya. Dan dia tersenyum manis sekali, makanya saya refleks. Saya lambaikan tangan ke dia. Oke, sosoknya seperti apa? Anak-anak seperti Belanda juga atau justru pribumi? Ada anak-anak pribumi beberapa orang di sana. Tapi ini emang banyak banget sih. Cuma, lihat gak? Kenapa? Ada air. Ada kayak ada yang timbul dari bawah air. Artinya mungkin dia mengiyakan, sosok itu mengiyakan keberadaan yang tadi disebutkan Kak Rudi. Dan ini banyak banget loh Kak, cuma keadaan mereka tuh jadi kayak korban hanyut ya, maaf. Oke. Dan seolah-olah memohon pertolongan. Iya, anak-anak itu anehnya beberapa di antara mereka senyum, tapi mereka minta tolong. Iya. Oke, jadi seperti terbalik. Ada yang senyum tapi juga minta tolong. Karena memang ternyata di tempat ini juga, ini kan ada aliran sungai nih. Katanya gak tahu kenapa sering ditemukan kayak mayat atau tubuh. Cuman aku gak tahu apakah itu anak-anak atau dewasa. Tapi memang dari orang hanyut katanya. Sering ditemukan di sungai ini. Kemudian ada juga sosok Mira yang katanya kecelakaan. Di sekitar sini juga, Fris. Kenapa? Itu ya sosoknya. Itu ada sosok perempuan. Coba kita kesini yuk. Seperti apa? Boleh digambarkan, Fris, sosoknya? Tiba-tiba kami melihat sesosok perempuan yang berada di ujung jembatan. Apakah sosok tersebut adalah sosok Eti yang kita cari? Kami pun mencoba mengejarnya. Dan alhasil menggiring kami tepat di bawah jembatan Panus ini. Fris, tadi kamu lihat sosok perempuan ada di sekitar sini mungkin, Fris? Ada di belakang kita. Itu. Di pojokan ujung, itu kalau kelihatan. Jadi memang benar kalau ini itu adalah titik ya. Tapi tunggu, aku tuh tadi di atas aku lihat jelas banget perempuan yang dia nongol, dia berdiri, dia cuma senyum. Dia ngelihat bener-bener straight face gitu, ngelihat tapi dia senyum. Ada suara, Fris? Iya, nggak apa-apa, kayaknya dia bukan sosok yang kita cari karena ternyata Itu sosoknya malah beda. berubah wujud menjadi kayak moncong buaya. Oke, kayak moncong buaya. Oke, di sini juga ada cerita katanya ada buaya putih. Cuma aku nggak ngerti. Maksudnya buaya putih itu apakah beneran buaya albino atau mungkin jelmaan dari sosok-sosok? Gak tenang ya dari tadi dengar suara kanan karena di kiri. situ, terus sampai rumput itu goyang-goyang gitu loh. Atau kita mau coba uji mitos aja di sini? Tim ada yang bawa
kayak daging segar gitu mungkin. Dari mitos yang beredar, terdapat sosok jelmaan buaya putih yang kerap muncul di bawah jembatan ini. Namun kami belum yakin apakah benar sosok tersebut adalah jelmaan buaya putih atau melainkan sejenis binatang lainnya. Kami pun meminta tim untuk mencari daging demi menguji mitos kebenaran jelmaan buaya putih tersebut. Untuk wilayah ini sendiri, menurutku wajar sih mereka meniru para hewan. Karena emang jelas banget bentuk itu adalah bentuk yang akan ditakuti oleh para manusia. Iya. Benar-benar orang kan takut ya sama yang namanya buaya. Cuma aku juga Benar. bingung ya di sini orang ngapain maksudnya? Karena wilayah ini dari dulunya setelah terbentuk menjadi sebuah jembatan, ini menjadi area pemancingan biasanya untuk masyarakat sekitar. Jadi banyak banget juga. Biasa memang orang yang hobi mancing setiap kali ada perairan. Dengar nggak? Kenapa? Dengar nggak air? Di sana tadi. Masuk nggak suara? Itu gerak banget. Iya itu tuh. Lihat Tuh, lagi tuh, nggak? tuh. Dan air di sini tuh tiba-tiba ya setelah kita menjelaskan ini semua, semuanya seolah-olah kayak jadi pada aktif dan nggak tenang banget. Dari arah sana bergerak terus ke bawah sini, bahkan tadi itu kayak berusaha untuk menjadi sosok perempuan lagi tapi tidak sempurna. Ada. Oh, itu tuh. Kita coba untuk uji mitos ya, yang kalau orang-orang tahu daging ayam ini adalah salah satu pakan untuk buaya. Sini biar aku lempar aja. Oke, Bisa Tris? lempar. Kami mencoba melakukan uji mitos dengan melemparkan daging tersebut ke arah bawah jembatan. Jadi kita masih ngeliat sampai dia tenggelam. Kayaknya emang ini cukup Dalam ya? dalam. Tapi nggak kelihatan lagi soalnya ayamnya nih. Wow. Lihat di tengah-tengah situ ada pusat. Tris, apa tuh? Sumpah aku jadi Kayaknya merinding. semuanya ngedenger dan ngeliat nggak sih? Itu tadi kayak ada yang muncul dari bawah terus jalan ke sini juga. Tak selang beberapa lama tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras. Seolah-olah terdapat sosok yang datang menuju ke arah jembatan. Bau amis dari ayam itu mengundang mereka. Mereka datang dari berbagai tempat di sekitar sini. Dan tadi pada saat Frisly lempar ayamnya, langsung beda beberapa detik kita dengar suara dari sebelah Iya. situ seperti ada ini Ada ya, yang Tris? muncul dari bawah. Boleh diredupin sedikit cahayanya, oh siapa Tris? Kami pun mencoba berkomunikasi lebih dalam dengan meredupkan lampu untuk mengetahui sosok apa yang telah hadir di sini. Ini baunya semuanya udah kecium lah ya. Tim tetap harus fokus karena kayaknya sekarang daya tarik mereka udah bukan ke kita bertiga, malah mereka kayak melihat satu persatu dari teman-teman yang kita bawa. Lihat deh, Dan ada yang kosong. Perlahan suaranya tuh kenceng suara banget loh. binatang malam tiba-tiba langsung berisik. Seperti aktif ya mereka ya. Jadi mereka itu juga merasakan kehadiran dari para gaib. Oke, sekarang Frisly lagi coba komunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sekitar sini. Karena entah mengapa, setelah kita mencoba uji mitos dengan melemparkan daging ayam segar ke sungai ini, banyak sekali hal yang kita tangkap dan bahkan kamera pun menangkap itu. Kenapa, Fris? kalau untuk buaya asli hewan ternyata memang tidak ada, dan dilihat juga nggak langsung ada kayak misalnya pergerakan atau kita ngelihat langsung. Tapi untuk kerajaan itu memang bisa aku katakan sebagai kerajaan gaib yang aktif di lokasi ini, karena ternyata ada kaitannya dengan anak-anak kecil yang tadi Karudi bahas. Yang lambai-lambai tadi itu. Betul. Jadi banyak mungkin yang mengalami seperti hanyut, jatuh, lagi mandi tiba-tiba seperti ada tarikan, pusaran air yang mendadak. Lalu ujung-ujungnya itu pasti ketemu mayat-mayat anak kecilnya itu di sekitaran aliran sini. Itu pasti, walaupun keadaannya bagian atas atau ubun-ubunnya itu tidak sempurna.